to my crib. Pagi hari ini gue akan ngajak kalian untuk home tour. Banyak dari kalian yang pengen banget ngeliat Kak Angga gimana sih dalam isi rumahnya, kayak gimana sih interiornya dan sebagainya. Itu bener-bener banyak banget DM-DM yang masuk di Instagram gue. Nah, pagi hari ini gue akan ngajak kalian semua untuk lihat dari setiap sudut yang ada di rumah gue yang kecil ini. Gue membeli rumah ini awalnya memang ngerasa kayak aduh kok kecil nggak ya gitu loh, bangunannya cuma 95, luas tanahnya kurang lebih sekitar 65. Tapi setelah gue pikir-pikir gue tidak membutuhkan tempat seluas itu gitu. Jadi ternyata untuk gue dan nyokap gue tinggal, ukuran seperti ini tuh pas banget. Jadi tidak ada ruang-ruang yang memang tidak terpakai. Jadi semuanya benar-benar dibuat supaya kita bisa menikmatinya gitu. As you guys know, banyak teman-teman aku dan juga followers aku, persis di tanggal 1 Januari 2020, gue tuh kebanjiran. Jadi kebanjiran itu benar-benar amat sangat parah. Memang seumur hidup gue selama 42 tahun gue tinggal di daerah yang memang banjir. Dan puncaknya itu adalah pada saat 1 Januari lalu, di mana semua barang-barang gue habis. Akhirnya itu menjadi titik tolak di mana memutuskan untuk membeli rumah. Ini juga sebenarnya kesalahan terbesar gue sih. Gue tuh selalu nggak pernah memikirkan betapa pentingnya punya rumah. Selalu semua pengeluaran gue habiskan untuk membeli barang-barang branded, baju-baju, sepatu, dan sebagainya. Yang semuanya itu ternyata setelah COVID ini, itu semuanya nggak ada gunanya. Kembali lagi setelah mungkin gue merenung kali ya, merenung dan akhirnya gue sadar kalau ternyata sebuah rumah itu penting instead of barang-barang mahal. Awalnya memang gue kepikiran untuk membeli apartemen, kembali lagi karena gue tinggal dengan nyokap gue dan gue memikirkan kalau orang tua itu kurang suka lah untuk tinggal di sebuah apartemen. Akhirnya gue memutuskan untuk mencari rumah. Alasan kenapa gue memilih tempat ini adalah karena pertama, dia tuh modelnya adalah split level, which is adalah dari bawah dan di tengah tempat gue ini dan ada yang di atas. Jadi sistem ventilasi udaranya tuh amat sangat baik. Kalau misalnya gue buka pintu tuh jadi bener-bener enak banget gitu. Dan yang kedua itu adalah dari struktur bangunannya, itu penting banget. Kalau misalnya aku bisa share ke kalian itu adalah di sini tuh banyak banget, ada masjid, ada jalan raya. Nah, di sini tuh bener-bener kedap suara gitu. Masih ada kedengeran ya, bukan yang tiba-tiba langsung kedap bener-bener kayak studio gitu ya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita lihat setiap sudut dari rumah di sini. Walaupun ukurannya kecil, tapi feels homey dan nyaman lah begitu masuk ke rumah ini ya. Yuk ikutin gua. Kita mulai dulu di bagian dining room. Jadi sebenarnya ini adalah tempat makan dan ini benar-benar di depan pintu masuk dan di situ ada foyer supaya tampak lebih cantik aja lah gitu ya. Sebenarnya awalnya idenya dari developer di rumah sini adalah ini sebenarnya pantry. Kebetulan nyokap gue nggak suka ya kalau misalnya begitu masuk langsung dapur. Terus udah gitu juga walaupun dapur bersih, kalau masak itu pasti baunya masuk ke dalam seluruh rumah. Dan gue pindahkan dapurnya di basement bagian bawah, which is sebenarnya adalah kamar pembantu. Yuk kita lihat. Nah, inilah dapur gue. Di sini ada langsung akses jendela untuk ke halaman belakang. Nah, untuk desainnya sendiri emang ini basically sesuai dengan selera gue gitu. Jadi emang gue suka banget sama desain yang full compact. Jadi mulai dari kulkas di sini yang ukurannya benar-benar emang dia masuk ke dalam. Ada microwave, terus ada air fryer. Di sini tempat cucinya, terus ini mesin cuci. Jadi mesin cucinya ini pembuangannya udah gue atur sedemikian rupa, lumayan tinggal diangin-anginin bisa langsung kering. Jadi gue langsung jemurnya di depan. Sebenarnya ini tempat gue ngerokok sih. Jadi gue ngerokok tuh nggak mau di dalam rumah. Jadi gue ngerokoknya selalu di luar. Jadi kurang lebih seperti inilah pantry gue. Nah ini tadi dapur gue. Nah di sini tuh adalah kamar mandi. Nah kamar mandi ini adalah sebenarnya bukan buat mandi, tapi toilet untuk tamu-tamu yang datang ke sini mau sholat, mau ke toilet. Jadi bisa langsung ke toilet di sini. Dan ini adalah akses untuk ke halaman belakang. Dan di sini adalah ruang tamu gue. Ruang tamu gue ini juga dibilang kecil juga sebenarnya enggak juga sih. Jadi gue pasang di sini TV, which is this is my dream TV, the frame TV Samsung. Ini nggak jualan ya. Kalau misalnya kalian bisa lihat, semuanya ini sebenarnya nggak ada barang mahal sama sekali di sini ya. Jadi semuanya ini gue pesan lewat marketplace. Jadi mulai dari sofa, mulai dari meja, mulai dari tempat duduk kecil di situ dan juga lemari ini semuanya gue pesan lewat marketplace. Kita langsung lanjut aja ke tempat kerja gue, which is di bagian mezzanine daripada rumah ini. Nah, ini adalah tempat kerja gue. Kalau misalnya ada kerjaan, kalau misalnya gue ngecek email, kalau misalnya gue mau bikin video dan sebagainya, gue lakukan tuh di sini. Ada komputer, terus udah gitu ada lemari. Nah, ini juga belum diisi sih sebenarnya. Jadi ada beberapa buku yang memang gue isi dan to be honest, sebenarnya gue udah nggak punya buku karena semuanya kebanjiran gitu. Jadi semuanya ini adalah baru. Kenapa ini gue nggak tutupin sama blinds? Karena gue mau tetap sinar matahari masuk ke sini dan gue masih bisa ngelihat keluar. Gak terlalu suntuk-suntuk amat lah kalau
misalnya memang lagi mumet. That's it, dan kita langsung aja ke atas ngeliat kamar gue ya. Nah, kita naik ke lantai 3, dimana lantai 3 ini lebih private sih sebenarnya. Jadi memang di sini tuh hanya berisi kamar-kamar aja gitu. Jadi kita lihat aja langsung ke main bedroom sama second bedroom ya. Nah, ini adalah kamar gue. Ini lemari gue bikin dan gue tanam. Kenapa? Karena baju gue banyak banget tuh biasa, dan ini pun sebenarnya nggak muat. Tuh, kalian bisa lihat kan? Baju gue tuh banyak banget gitu loh, dan ini juga belum gue masukin semua gitu loh. Jadi makanya gue bikin segede ini, mudah-mudahan bisa masuk. Plus gue kasih juga laci-laci di bagian bawahnya supaya bisa masukin semua barang-barang yang bisa gue fold. Dan gue juga rencananya akan masukin skincare di lemari sini, dan juga gue akan taruh di sini karena ya as you know skincare gue tuh banyak banget gitu loh. Dan gue beli tempat tidur yang di bawahnya ada laci. Nih kalian bisa lihat kan, laci semua di bagian sisi sini dan sisi sana itu semuanya laci, dimana nanti semua baju-baju gue, spray dan sebagainya masih kalau nggak muat di lemari gue bisa masukin ke sini gitu ya. Dan di bagian sini adalah balkon gue, jadi kalau misalnya gue bosen malam-malam gue pengen ngirup udara, karena di Tangsel tuh udaranya lumayan segar, jadi gue biasanya ke balkon. Plus di sini adalah kamar mandi. Jadi ini kamar mandi juga gue nggak gue apa-apain sih sebenarnya. Jadi bener-bener emang ya as it is aja lah. Gue cuma tambahin ini ada kaca, terus gue pasang water heater, dan juga kamar mandi ini as you know itu nyambung ada pintu lagi untuk ke kamar satunya lagi, which is adalah kamar nyokap gue. Nah ini adalah kamar nyokap, memang agak kecil sih ya, cuman kalau menurut gue ini lebih dari cukup. Dan kalau misalnya kalian kenapa gue pilih tempat tidur yang rendah, karena nyokap gue udah tua ya. Kalau misalnya tempat tidurnya tinggi, kalau misalnya nanti bangun ada apa-apa dan ya masalah rematik dan kaki dan sebagainya, akhirnya gue memutuskan untuk membeli tempat tidur yang lebih rendah. Dan again gue ada laci di bagian bawahnya untuk memaksimalkan space untuk penyimpanan. Dan ini juga ada jendela untuk ke belakang, dan ini adalah tempat dan sebagainya. Gue pasang kaca juga di sini. Nah ini adalah foyernya, kamar utama dan kamar kedua. Nah foyer ini gue tempatin sepatu. Nah which is sepatu gue tuh banyak banget. Ini salah satu rak sepatu yang ini juga nggak muat sebenarnya, dan gue juga ada di sebelah kanan temporary tempat sepatu gue, dan desainnya juga kurang lebih sama kayak di tempat makan. Nah di atas itu, itu bisa kita jadiin rooftop. Jadi kalau misalnya nanti gue mau bikin, misalnya mau barbekyuan atau anything, itu kita bisa jadiin rooftop sih sebenarnya. Tapi saat ini di tempat AC, tempat torn air. That's it, home tour dari rumah gue yang kecil ini. Tapi gue ngerasa I feel really homey di ruangan yang gue udah desain sedemikian rupa. FYI ini gue desain sendiri ya semuanya, jadi nggak ada interior design atau decorator yang ngebantuin untuk ngisi setiap sudutnya.